Terkait kesaksian ART Sambo yang menyudutkan kepribadian Yosua di persidangan, kita terhubung dengan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat petang, Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Selamat Sama Mbak. petang, Mbak. Selamat petang, Pak Ya, Heri. saya akan ke Pak Heri, ke kuasa hukum terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapinya terkait dengan kesaksian ART Sambo soal kepribadian Yosua? Pak Yonatan. Yang pertama saya cuma bisa geleng-geleng dan saya melihatnya seperti sudah kehabisan pembelaan begitu. Jadi karena sudah tidak ada yang bisa dibela lagi, karena sudah jelas ini perencanaan pembunuhannya nyata begitu, makanya sudah mulai menyerang personal-personal yang menurut saya tidak mendasar dan itu sangat merugikan. Dan pada kesempatan yang ini ingin saya sampaikan juga Mbak, bahwasannya kami kuasa hukum dan keluarga mengutuk keras jika ada kesaksian daripada saksi-saksi yang tidak berkata jujur dan justru menimbulkan fitnah yang sangat keji kepada seseorang yang telah tiada dan Jadi tidak Anda bisa menilainya membela dirinya lagi. kesaksian di muka sidang ini hanya fitnah dari para saksi yang dihadirkan? Ya kalau tidak jujur kemudian menuduh seseorang tanpa dasar kan itu fitnah Mbak namanya. Maka dari itu kami terus berbicara saksi ini harusnya jujur. Mhm. Begitu. Saya akan ke Pak Heri. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan kesaksian ART yang mengaitkan soal kepribadian dan juga karakter Yosua? Iya, sebenarnya kalau kita mau objektif, boleh berkata apa saja ya di persidangan, boleh saja membuktikan apapun yang ingin coba untuk disampaikan. Tapi setidak-tidaknya yang perlu kita ingatkan adalah kembali ke substansi hukumnya. Ini masuk ke substansi perkara atau tidak. Dan kalaupun disampaikan, saya rasa dalil-dalil yang disampaikan itu juga perlu untuk ditelusuri lebih jauh apakah ada nilai pembuktian dalam hal berkaitan dengan alat bukti yang sudah kemudian atau akan diajukan ke muka pengadilan, atau adakah keterangan saksi lain yang mendukung tidak hanya dari keterangan satu saksi saja. Nah Mhm. ini kan apalagi tadi disebutkan secara tegas misal dalam cuplikan prolog sebelum kita berdiskusi sore hari ini, itu kan disebutkan ada nama tempatnya kan, di mana katanya si korban dan si orang tersebut itu pernah ke sana. Nah Ya. itu kalaupun bisa dicuplikkan itu pun kita harus lihat dulu dalam konteks yang mana begitu ya. Jadi menurut saya begini, melempar sesuatu hal Statement. itu Mhm. pembuktian, sejatinya itu harus kemudian didudukkan dengan relevansi perkara tersebut. Yang kedua, harus ada kesesuaian alat bukti. Dalam KUHP itu ada 5 alat bukti, Mbak Ya, Cynthia. ada relevansi, ada kesesuaian. Tapi menurut Anda, apakah kesaksian yang diberikan di muka sidang terkait dengan kepribadian ini bisa menjadi pertimbangan hakim, baik itu memberatkan ataupun meringankan terdakwa? Ya, kalau saya mau mengatakan ini nggak langsung ke substance hukumnya. Ini hanya mencoba untuk mengulik sisi sosiologis lah ya. Kalau kita lihat sosiologis hukumnya saja dari perkara tersebut, dan saya rasa ini nggak terlalu signifikan. Tinggal bagaimana kemudian hakim mempertimbangkan itu, kan itu jadi bagian yang lain ya Mbak ya. Kita nggak Mhm. bisa masuk mengintervensi ranah tersebut. Tapi saya rasa dalam hal ini hakim juga akan bijak menilai mana yang kemudian beririsan dengan perkara, mana yang tidak. Sebelumnya juga sebelum masuk ke almarhum Brigadir Joshua kan sempat juga ada kuasa hukum di perkara terdakwa yang lain yang menyinggung masalah apa aksesoris yang digunakan oleh Ya. memberikan keterangan sebagai saksi pada hari persidangan tersebut kan, dan itu juga sebenarnya kemudian juga dinilai hakim tidak masuk ke Sesuai. substansi. Jadi ini yang kita tegaskan bahwa mari kita sebagai sarjana hukum lebih kepada menggali pada nilai-nilai substansi hukumnya. Lebih menggali kepada nilai-nilai substansi hukumnya. Kalau dari Pak Yonatan sendiri, bagaimana melihatnya? Jaksa menghadirkan saksi yang dinilai memberatkan Yosua. Anda menanggapinya? Kalau kita menanggapinya sih santai aja karena izin saya menjawab, nyawa sudah dibunuh tetapi sekarang karakternya dibunuhnya kan kejam. Jadi saya ingin juga meluruskan ya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan keluarga, bertanya lebih dalam.
ada statement yang mengatakan seperti kemarin Deden katanya curhat ya, dicurhatin sama almarhum begitu. Padahal nyatanya Deden ini tidak akrab dengan almarhum Yosua. Kemudian yang dikatakan almarhum jenuh menjadi polisi. Justru Yosua ini mau sekolah perwira, begitu Mbak. Kemudian katanya juga dicurhati Yosua minta dicarikan perempuan. Justru setelah masuk ke dalam sekolah itu akan segera menikahi Jadi kekasihnya. ada hal-hal yang berlawanan dengan apa yang ditemukan pada kenyataannya yang Anda gali dari pihak keluarga. Seperti itu ya Pak Yonatan. Pak Yonatan, apakah dengan keberatan Anda terkait dengan kesaksian yang dinilai menyudutkan Yosua, tim kuasa hukum akan kembali melawan dengan menghadirkan keluarga untuk membentuk seperti apa sih sebenarnya kepribadian dan karakter Yosua di mata keluarga? Ya, sebetulnya di dalam persidangan ini kita sudah tidak bisa masuk terlalu jauh lagi karena memang semua kewenangan ada di pihak kejaksaan dan di pihak majelis hakim begitu. Tetapi ketika nanti keluarga dipanggil, tentu kami akan siap untuk hadir kembali. Tetapi yang jelas, kami juga ingin berterima kasih kepada media diberikan kesempatan dan ruang seperti ini sehingga kami bisa tetap membela kepentingan klien kami yang sudah almarhum ini sebetulnya, Mbak. Nah, itu kan sudah jelas juga dibantah sama pihak keluarga, semua yang disampaikan itu tidak benar dan ini pembunuhan karakter yang menurut saya sangat keji karena semuanya bertolak belakang. Iya. Saya akan ke Pak Heri. Pak Heri, ini kan ada saksi-saksi yang dihadirkan saat ini tidak sebagian di antara mereka tidak melihat langsung, tidak ada saat kejadian. Apa sebenarnya yang ingin dihadirkan jaksa? Rekonstruksi hukum apa? Iya, kalau bicara dalam konteks evidence pembuktian itu kan ada dua hal, Mbak ya. Ada yang kita bagi sebagai direct evidence, bukti langsung, ada yang sebagai indirect evidence atau bukti tidak langsung. Nah, dalam pertanyaan tadi memang tidak bisa kita memang mengatakan bahwa semua yang dihadirkan itu adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami langsung perkara pidana yang sedang disidangkan pada saat ini ya. Karena memang dari awal sudah saya sampaikan juga berkali-kali begitu ya bahwa letak perkara ini uniknya dan agak sulitnya untuk membuka secara terang benderang di awal prosesnya penyidikan itu adalah mereka yang ada di tempat kejadian sebagai eyewitness, saksi langsung tadi itu, mereka adalah yang kemudian duduk juga sebagai terdakwa. Nah, ini pasti kalau kita kaitkan dengan konflik kepentingan hukumnya, masing-masing punya konflik kepentingan hukum dalam hal pembelaan dirinya. Bahkan kalau kita menelusuri perkara ini yang dari sidang ke sidang, itu kan ada upaya di kasus obstruction of justice misalnya, ada upaya untuk menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu tidak bisa diberikan secara pidana kepada dirinya karena dia Oke, hanya tapi begini Pak Heri, ketika kita melihat dan juga mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan ini, Anda menyebutkan boleh-boleh saja ketika ditanyakan mengenai karakter almarhum Yosua. Tapi apakah yang diberikan oleh saksi ini bisa menjadi fakta baru atau hanya spekulasi semata saja? begini, Mbak. Dakwaan itu kan tidak boleh dijauhkan dari diskusi kita pada sore ini ya. Dakwaan jaksa jelas pasal 338 KUHP ataupun dalam konteks ini apakah melihatnya masuk ke 340 KUHP ya. Berarti antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Ah, ini akan menjadi lain lagi persoalannya kalau yang dibahas malah korbannya gitu ya. Bukan dengan persoalan yang tidak ada kaitan dengan substansi hukumnya. Kecuali begini, ada upaya tembak menembak di situ, seperti yang awal-awal skenario itu diciptakan begitu kan? Itu memang benar terjadi. Mungkin ini bisa masuk ke Ya, yang tadi, misalnya si korban tadi pernah marah-marah dengan oke. saksi Ya. itu referensinya. Tapi ketika bicara di luar dari konteks itu, kehidupan pribadi seseorang, saya rasa banyak cara yang lebih baik, lebih bermartabat lah Oke, ya.
Baik, saya tangkap. Artinya sekarang justru kenapa yang menjadi sorotan adalah korbannya, yang saat ini juga sudah almarhum. Saya akan ke Pak Yonatan. Terakhir Pak Yonatan, singkat saja. Lain soalnya, jika yang dibahas adalah korbannya, itu adalah statement Pak Heri. Apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum menanggapi sidang yang dinilai menyudutkan Yosua? Tentu kami akan selalu bersuara, ya bagaimanapun itu kita akan terus membela kepentingan klien kami karena semua tuduhan-tuduhan itu tidak betul. Tetapi kembali lagi kami sudah tidak bisa sebetulnya intervensi terlalu jauh, jadi kami tetap percaya kepada majelis hakim yang akan betul-betul melihat substansi di dalam persidangan ini dan fokus saja pada pokok perkara.